Halo, perkenalkan nama saya Grace Felicia Lagan dengan NIM 11S23043 dari Prodi S1 Informatika. Pada kali ini saya akan mempresentasikan eh, praktikum 8 eh, pemrograman berbasis objek dengan judul praktikum Java Swing. Eh, di mana pada praktikum tersebut ada 8 capaian dan ringkasan pemahaman, yaitu instalasi NetBeans, membuat proyek baru, menjalankan program Java, kemudian Java Swing, kemudian Simple Calculator, kemudian desain, Simple Calculator itu desainnya, kemudian Simple Calculator kodenya, kemudian Change to Another Frame, dan aplikasi Way to Do List. Adapun eh, melalui praktikum ini, saya diharapkan bisa melakukan rangkaian, saya bisa semakin memahami dasar-dasar pengembangan aplikasi berbasis yaitu Graphical User Interface di Java menggunakan NetBeans dan Java Swing. Dimulai dengan instalasi NetBeans, kemudian eh, saya mempelajari cara memulai proyek baru dan menjalankan program Java sederhana. Penggunaan Java Swing diharapkan bisa membuka wawasan dan pengetahuan saya tentang komponen GUI yang dapat digunakan seperti tombol dan bidang teks yang kemudian diaplikasikan dalam pembuatan kalkulator sederhana. Kemudian pemahaman ini semakin mendalam saat saya belajar cara beralih antar frame, sehingga aplikasi dapat memiliki beberapa jendela interaktif melalui pembuatan aplikasi to-do list. Di mana saya menyadari bahwa seluruh konsep ini dapat digabungkan menjadi aplikasi yang praktis dan fungsional. Yang diharapkan juga bisa meningkatkan pemahaman saya dalam merancang dan mengimplementasikan aplikasi berbasis GUI di Java. Oke, berikut adalah penilaian terhadap rekan kerja yaitu Ayu dengan Rahim Deborah. Di sini saya mengerjakan semua step-step yang ada pada eh, laporan aktivitas praktikum, mulai dari instalasi NetBeans sampai dengan selesai. Sampai dengan pembuatan eh, kalkulator sederhana seperti berikut ini. Nah, demikian adalah outputnya. Kemudian kode-kodenya juga sudah saya buat. Kemudian change to another frame juga. Ini saya ini hasil dari kalkulator sederhana saya. Oke, setelah itu di sini ada pun studi kasus yang harus yang harus diselesaikan itu yaitu eh, membuat aplikasi Guidelines di mana adapun tujuan dari aplikasi Guidelines ini adalah untuk mempermudah kita dalam mengelola daftar tugas atau aktivitas yang perlu diselesaikan. Dengan antarmuka yang interaktif, aplikasi ini memungkinkan kita untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mengurutkan daftar tugas sesuai dengan prioritasnya. Fitur pencarian juga disediakan agar kita dapat menemukan tugas tertentu dengan cepat. Selain itu, adanya label produktif yang memudahkan kita dalam melihat tugas yang sedang dipilih untuk diedit atau dihapus. Adapun tampilan tabel digunakan untuk menyajikan daftar tugas secara terorganisir sehingga eh, kita dapat langsung melihat seluruh daftar dalam satu tampilan. Berikut adalah tampilan akhir dari aplikasi to-do list saya. Kemudian ini adalah perintah-perintah yang harus kita demokan pada uh, aplikasi to-do list. Oke, kita langsung saja ke uh, melakukan semua instruksi atau perintah yang ada pada menit. Yang pertama itu menjalankan aplikasi melalui kelas app name. Nah, ini adalah app name saya, kemudian kita jalankan. Nah, di sini adalah tampilan uh, Word. Oke, sini ini adalah tampilan aplikasi to-do list saya. Kemudian yang kedua itu melakukan tambah data tanpa mengisi to-do. Hari ini to-do-nya masih kosong, jadi kita coba klik tambah data. Nah, kita akan menerima pesan error yaitu data to-do tidak boleh kosong. Kemudian kita klik OK. Kemudian instruksi yang ketiga adalah melakukan tambah data dengan data to-do kecil dari 6 karakter. Nah, kita buat contohnya itu ABC. Nah, ini kan terdiri dari 3 karakter. Otomatis kurang dari 6. Kita coba tambah data, maka kita akan menerima pesan error panjang karakter minimal 6. Oke, kemudian yang yang keempat itu adalah
melakukan melakukan tambah data baru dengan data todo yang valid sebanyak 5 data. Kita buat itu data yang valid, otomatis karakternya itu lebih dari 6, tidak kecil dari 6. Maka kita coba belajar PBO seru sekali. Tambah data, kemudian belajar coding sulit. Oke, tambah data, kemudian eh, belajar eh, membuat aplikasi. Oke, kita tambah data, kemudian coba huruf V di pagi hari. Kemudian semangat, yang jangan mengeluh. Oke, 5 data. Nah, di sini sudah ada 5 data yang valid. Kemudian pada instruksi selanjutnya itu eh, adalah oke, di sini sudah terdiri dari 5 data yang valid. Oke, sekarang itu melakukan tambah data dengan data todo yang telah tersedia pada tabel. Kita memasukkan data lagi, namun yang sudah ada di sini. Contohnya itu kita pilih jangan mengeluh. Kita tambah data. Nah, dia akan mengeluarkan pesan error, todo sudah ada dalam daftar. Maka di sini tidak terjadi duplikat. Lanjut ke mengubah data dengan tidak memilih data todo pada tabel. Oke, kosongkan, kita langsung ubah data, klik ubah data, maka belum ada data todo yang dipilih. Oke, kemudian mengubah data todo dengan data yang kosong. Oke, sudah kita jalankan. Kemudian mengubah data todo dengan panjang karakter kurang dari 6. Kita coba jangan mengeluh ini, kita ubah jadi cuman kata eh, baik. Kita ubah data. Maka dia akan mengeluarkan pesan panjang karakter minimal 6. Karena kata baik itu karakternya itu hanya terdiri dari 4. Kurang dari 6. Oke. Kemudian di sini instruksi selanjutnya itu mengubah data eh, mengubah data todo dengan data yang telah tersedia pada tabel. Mengubah data todo dengan data yang tersedia pada tabel. Contohnya itu kita bikin ini jangan mengeluh. Kita ubah. Nah, todo sudah ada. Karena jangan mengeluh itu sudah ada sebelumnya. Kita tambahkan sekali lagi, dia tidak duplikat. Dia mengeluarkan pesan error, todo sudah ada. Oke. Kemudian eh, mengubah data todo dengan data yang valid. Kita ubah kurva di pagi hari ini menjadi eh, s- eh, olahraga setiap pagi. Nah, kita ubah todo. Kan pertama tadi kurva di pagi hari, kita coba ubah. Nah, si yang tadi kurva di pagi hari itu terganti menjadi olahraga setiap pagi. Kemudian em, menghapus data todo dengan tidak memilih data pada tabel. Kita hapus, ini kan kosong dan tidak ada yang kita pilih di todo ini. Oke, hapus. Maka dia akan mengeluarkan output itu, pesan errornya itu belum ada data todo yang dipilih. Oke, lanjut ke instruksi selanjutnya. Menghapus eh, tadi menghapus data todo dengan tidak memilih data todo pada tabel, kemudian menghapus data todo dengan tindakan yang valid. Kita coba ini. Eh, kita hapus itu contohnya hmm, belajar coding itu sulit. Maka kita coba hapus. Nah, yang tadinya 5 data, setelah kita hapus satu menjadi 4. Yaitu yang kita pilih itu belajar eh, coding eh, sangat sulit. Oke. Instruksi yang ke-13 itu adalah mengurutkan data secara descending.
Oke, kita urutkan secara descending. Nah, pola, maka tampilannya akan berikut. Yang pertama itu jadi olahraga setiap pagi, jangan mengeluh, belajar PBU seru sekali, kemudian belajar membuat aplikasi. Kemudian kita urutkan data secara ascending. Nah, belajar membuat aplikasi, belajar PBU seru sekali, jangan mengeluh, olahraga setiap hari. Kemudian melakukan pencarian data pada tabel termasuk hasil pencarian. Kita coba di sini mencari kata belajar. Nah, kita coba cari. Nah, muncul dua data di mana eh, di mana dalam dua data ini bersifat kata belajar. Maka muncul dua kode tersebut. Mengapa tidak keluar tadi jangan mengeluh? Karena di kata jangan mengeluh itu tidak ada sifatnya itu tidak ada tidak memenuhi. Karena apa? Karena yang mau kita cari itu yang ada kata belajar. Kecuali kalau kita buat dia kata jangan, maka otomatis si jangan mengeluh itu akan muncul dan si belajar ini dia akan muncul. Yang muncul itu hanya uh, todo yang bersifat yang di dalamnya itu bersifat ada kata jangan. Nah, di sini kita kan mencari kata yang di dalam todo itu ada bersifat kata belajar. Maka keluar belajar mempublikasi, kemudian belajar PPU seru sekali. Kemudian setelah ini kita urutkan hasil pencarian secara descending. Kita urutkan belajar PBU seru sekali, kemudian kita urutkan secara ascending, maka belajar membuat aplikasi dan belajar PBU seru sekali. Kemudian yang instruksi yang terakhirnya itu adalah melakukan riset data table. Kita lakukan riset data table. Nah, di sini akan riset itu 4, karena udah kita hapus tadi 1. Oke, dia akan kembali ke 4, bukan ke 5, karena satunya sudah kita hapus sebelumnya. Oke, eh, demikian yang dapat saya sampaikan tentang eh, praktikum 8 tentang Java Swing tersebut. Apabila saya berharap saya semakin belajar dan bisa lebih memahami tantangan-tantangan tentang yang akan diberikan untuk membuat aplikasi selanjutnya pada praktikum selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di eh, presentasi selanjutnya. Terima kasih.